Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ira Ayu Maryuti, merupakan salah satu dosen dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah keperawatan jiwa yang merupakan mata kuliah wajib ditempuh di semester 5 dengan beban studi sebanyak 6 SKS, yaitu 4 teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS praktik klinik. Berikut ini adalah capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan jiwa. Yang pertama, mahasiswa mampu menerangkan ilmu keperawatan dasar dan penunjang. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan yang profesional di bidang keperawatan jiwa sesuai standar dan kode etik keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola pelayanan keperawatan secara komprehensif bagi individu, keluarga, kelompok, dan komunitas sesuai dengan standar pelayanan keperawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan riset melalui pendekatan evidence based menuju nurse entrepreneur. Berikut ini adalah video mengenai pertemuan yang ketiga, yaitu praktikum manajemen stres hipnotis 5 jari. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, hari ini gimana kabarnya? Baik. Masih semangat ya? Masih. Kalau masih semangat, saya pengen dengar suaranya ya. Kalau kita mau mulai mata kuliah keperawatan jiwa, kita selalu mempunyai yel. Oke, masih ingat ya? Oke. Salam sehat jiwa. Yes, yes, yes. Wih, keren, tepuk tangan dulu. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai hari ini pertemuan ketiga, masih ingat kita akan bahas apa hari ini? Apa? Manajemen Manajemen stres ya. Ini kalian kelompok berapa? Kelompok 1 dengan saya. Berarti manajemen stresnya kita akan belajar praktikum mengenai apa? Wah, mantep, berarti sudah baca RPS-nya semua ya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan doa dulu ya. Oke, doanya saya pimpin. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke. Nah, kita sebelum mulai atau masuk ke praktikum, saya mau mengevaluasi pertemuan kita sebelumnya tentang teori manajemen stres ya. Ada yang masih ingat nggak? Stres itu apa? Saya tuh, Oke. stres itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang merespon bagaimana adanya masalah dalam kehidupannya. Oke, tepuk tangan buat Cika ya. Ingat seperti kemarin ya. Nah, kalau kita sudah paham tentang pengertiannya, ada yang masih ingat sumber stres itu dari mana? Saya Ibu. Oke. Sumber stres itu ada dari dua, eksternal dan internal. Oke. Yang dimaksud internal itu apa? Internal itu dari dalam diri, dan eksternal itu dari luar. Oke, tepuk tangan. Oke, setelah arti sumber, kemudian kita perlu mengingat untuk faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Apa aja? Silakan Rosa. Yang pertama itu stres dipengaruhi oleh lamanya. Maksudnya itu gimana? Itu misalnya kalau kita mau menghadapi ujian, biasanya kan jadwalnya sudah dikirimkan beberapa minggu yang sebelumnya. Oke. Nah, itu biasanya kita sudah kepikiran dari jauh-jauh hari gitu, oh kita lagi mau ujian. Oke, jadi stresnya lebih lama ya. Oke, tepuk tangan. Ya. Terus dipengaruhi oleh apa lagi? Ada yang ingat? Dipengaruhi oleh apa lagi? Yang lainnya? Saya, Iya, silakan. yang kedua itu ada karena banyak
nganterin ke rumah sakit gitu. Jadi lebih banyak percampuran stresnya lagi. Oke, jadi sumber stresnya lain lagi ya, ada lebih dari satu. Oke, selain dua faktor yang sudah dijawab teman kalian, faktor apa lagi yang mempengaruhi? Ada yang masih ingat? Ayo. Ya, boleh. Jadi ada jenis kepribadian misal karena ekstrovert atau introvert dari orang sendiri. Karena kalau ekstrovert itu kan lebih luas untuk menceritakan masalahnya dia kepada orang lain, tapi biasanya kalau introvert itu lebih susah karena tidak bisa terbuka ke orang lain. Oke, jadi yang lebih sering stres itu yang introvert atau extrovert? Introvert. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya. Nah, kalau kita sudah paham tentang stresnya, sekarang kita akan belajar ke manajemen stresnya. Salah satunya kita akan belajar teknik hipnotis 5 jari ya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hipnotis 5 jari ya. Hipnotis 5 jari itu kita akan melakukan tindakan ya, pemberian perilaku dalam kondisi rileks. Jadi nanti pasiennya itu kita buat rileks dulu ya. Setelah rileks, kita minta pasiennya untuk memusatkan pikiran pada bayangan atau kenangan yang diciptakan. Jadi kalau sudah rileks, kemudian kita minta membayangkan hal-hal kejadian atau kenangan yang sudah pernah dilewati sambil menyentuh 5 jarinya ya. Jadi nanti jari kita kan masing-masing tangan ada 5 ya. Nanti gantian menyentuhnya dari ibu jari ke jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kemudian jari kelingking. Makanya karena kita menggunakan 5 jari ini disebutnya hipnotis 5 jari kayak gitu ya. Nah, itu definisinya. Kemudian tujuannya dari terapi ini apa? Yang pertama adalah meningkatkan semangat. Karena meningkatkan semangat ini nanti cocok digunakan setiap saat. Siapapun yang semangatnya menurun bisa menggunakan terapi hipnotis 5 jari ini. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua itu meningkatkan kedamaian di hati. Karena tadi kita masih ingat dari definisinya, kita akan minta orangnya mengenang hal-hal yang positif yang sudah pernah dilalui ya. Jadi kalau kita mengenal hal-hal yang baik yang udah pernah kita lalui, itu kan menimbulkan apa? Kedamaian di hati ya, senang, menenangkan kayak gitu. Nah, kemudian tujuan yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengurangi ketegangan ya. Karena tadi teman-teman kan sudah memberikan contoh, stres itu misalnya bisa menimbulkan ketegangan juga kan. Karena apa stres? Misalnya mau ujian, aduh gimana ya, nanti saya bisa jawab apa enggak ya, kayak gitu ya. Jadi itu akan bisa membuat apa? Membuat ketegangannya menurun karena sudah dibuat rileks tadi ya. Jadi itu pengertian dan tujuannya dari hipnotis 5 jari. Nah, kemudian kita akan beralih ke persiapan alat. Kita kalau praktikum kan selalu apa? Selalu ada persiapan alatnya kan. Tapi kalau yang untuk terapi ini gampang banget ya. Persiapan alatnya hanya satu. Satu apa? Tape recorder, atau kalau paling gampang sekarang kita menggunakan HP ya. HP kita kan ada musiknya ya. Kita bisa pakai HP untuk menggunakan musik yang di sana. Oke, itu adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan ya. Kalau kita sudah mempersiapkan alat yang utama, nanti ini kan kita gunakan untuk pasien. Pasien itu kan ada kondisinya yang bisa duduk, ada yang tidak. Jadi disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Kalau misalnya pasiennya itu yang mengalami stres atau kecemasan itu ternyata kondisinya harus tiduran, sambil tiduran di atas tempat tidur, itu tidak apa-apa. Tapi kalau bisa duduk, ya nggak apa-apa juga. Jadi penentuan posisi ini disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Oke, ini saya jelaskan dulu langkah-langkahnya sebelum kita praktek bareng-bareng ya. Nah, pertama itu kita minta
pasiennya mengambil sikap duduk atau sesuai dengan kondisinya senyaman mungkin ya. Senyaman mungkin, nanti tangannya kita minta diletakkan di atas paha ya. Kalau duduk senyaman mungkin berarti tidak boleh kakinya bersilang begini, tidak boleh. Karena apa? Kalau begini ada salah satu kaki kita menahan beban kaki yang lain, itu nggak bisa rileks. Kalau rileks itu artinya tidak tidak kena beban sama sekali dari anggota tubuh kita. Jadi benar-benar duduknya ya kakinya nggak boleh saling tindih, nggak boleh saling mepet gini ya. Jadi benar-benar kayak dibuat lemes gitu ya, benar-benar rileks. Nah, kemudian setelah itu kita akan memutar musik relaksasi ya. Di YouTube itu kan kita banyak banget ya melihat musik relaksasi. Karena terapi ini bisa dilakukan secara kelompok atau individu, tetap pemilihan musik ini kita tanyakan ke klien kita. Kalau kliennya satu, kita enak tanyanya ya. Tapi tujuan kita jangan lupa, tujuan kita adalah merilekskan. Jadi musiknya harus musik relaksasi. Jangan sampai misalnya ya kita tanya, Bu, sukanya musik apa? Ternyata sukanya musik dangdut gitu ya. Jangan dipilih ya. Jadi pertanyaannya adalah, Ibu, musik relaksasi yang disuka apa? Misalnya suara burung ya, kemudian suara angin, atau misalnya hembusan ombak kayak gitu ya. Nanti pasiennya suruh pilih gitu. Tapi kalau misalnya terapi ini dilakukannya secara berkelompok, ya kesepakatan kelompok ya, seperti itu ya. Oke, setelah kita sepakati untuk pemilihan jenis musiknya, kemudian itu kita minta pasiennya untuk atau kita latih teknik nafas dalam dulu ya. Duduknya tadi sudah nyaman, kita minta untuk teknik relaksasi melalui nafas dalam. Caranya bagaimana? Yang paling mudah ya. Yang paling mudah yaitu tarik nafas melalui hidung, kemudian tahan ya. Nariknya 3 hitungan, 1, 2, 3. Kita sebagai ini yang memimpin terapi harus yang memberi aba-aba ya. 3 hitungan tarik nafas, kemudian tahan, terus hembuskan melalui mulut 3 hitungan juga ya, kayak gitu. Tahannya nggak usah lama-lama ya, 1-2 detik nggak apa-apa ya. Seperti itu diulangi 3 kali. Nah, teorinya 3 kali, tapi tujuan kita kan untuk merilekskan pasiennya. Jadi kita juga harus melihat kondisi pasiennya. Saya lihat kok dia masih tegang ya, suruh tarik nafas lagi ya, tarik nafas lagi, nafas panjang lagi, buang nafas sampai kita lihat benar-benar pasiennya kondisinya rileks ya, kayak gitu. Nah, setelah kita ulangi teknik nafas dalamnya sebanyak 3 kali, kemudian kita minta pasiennya memejamkan mata dan hanya mengikuti instruksi dari kita ya. Setelah itu kita mulai terapinya, yaitu yang pertama menyatukan ibu jari. Tadi tangannya ditaruh di atas paha ya, dalam kondisi apa? Terbuka ya, dalam terbuka di atas paha begini, tetap rileks. Jadi mulai disentuhkan ibu jari dengan jari telunjuk sambil membayangkan badannya sehat ya. Jadi kita tanyain pasiennya, Bapak, Ibu, atau adik sesuai dengan usianya. Ditanya ya, kita kan sudah tahu ya pasien kita itu usia dan lain sebagainya. Ditanyain, ngerasa badannya sangat sehat itu ketika usia berapa? Ya, misalnya kalau pasiennya bilang ketika saya SD, ya kita tanya kenapa kok merasa sehat gitu ya. Ini belum kita mulai terapi loh ya, kita pengkajian tadi ya. Kita tanya kenapa merasa sehat? Karena saya pada saat itu bisa main sepak bola, misalnya seperti itu. Nggak apa-apa ya. Kita minta bayangkan seperti ketika usia SD, bisa main bola dan lain sebagainya seperti itu ya.
Kita ulangi, bayangkan kondisi itu, badan Anda semakin sehat dan sehat, ya, bisa lari ke sana ke kemari, ya, bisa main bola dan lain sebagainya. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, itu menyatukan ibu jari dengan jari telunjuk, jari tengah, ya, setelah telunjuk tengah. Kemudian kita minta pasiennya membayangkan momen-momen indah bersama orang yang mereka cintai, ya. Yang dicintai siapa? Bayangkan mungkin orang tuanya. Kita nggak bisa mengintervensi atau menyuruh bayangkan bersama dengan orang tuanya, nggak boleh, ya, karena kita tidak pernah tahu siapa yang dicintai pasien kita. Jadi bayangkan pada saat ini Anda bersama dengan orang yang Anda cintai. Pikirkan itu, ya. Kita kasih tahu kalau pasiennya, ya, mulai sekarang diingat yang dicintai siapa, ya, tahu, ya, dalam hati dan pikirannya, ya, yang disayangin siapa, seperti itu, ya. Oke. Kemudian yang langkah berikutnya yaitu menyatukan ibu jari dengan jari manis, ya, dengan jari manis. Itu pasiennya diminta membayangkan penghargaan apa yang pernah didapatkan, ya. Mungkin pernah juara kelas, kemudian mendapatkan hadiah apa, ikut lomba apa, ya, dapat hadiah apa, atau misalnya pernah ikut lomba 17-an, dapat hadiah apa, ya. Masih kecil-kecil itu kan banyak yang ikut lomba 17-an. Itu biasanya membekas, ya, di ingatan mereka, dan itu bisa menimbulkan kebahagiaan bagi mereka, ya. Itu, oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu menyatukan ibu jari dengan jari kelingking, ya. Ibu jari dengan jari kelingking dibayangkan apa? Dibayangkan bahwa saat ini berada di tempat atau lokasi yang paling indah, ya, yang pernah kalian atau pasien kunjungi, seperti itu, ya. Kita ulang-ulang bayangkan bahwa Anda saat ini berada di tempat itu, ya. Jangan disebut tempatnya, kecuali kalau intervensi ini kalian lakukan secara individu, ya. Misalnya saya dengan dia, ya, saya tahu dia sukanya apa. Coba kalau kita per individu tanya, lingkungan atau momen atau tempat apa yang dia suka? Pantai itu. Pantai. Kalau kita tahu dan intervensinya per individu, nanti pada waktu kita memberikan instruksi kita bisa ngomong ke dia, ya. Misalnya dia adalah pasiennya, ya. Kita akan menyampaikan ke dia, bayangkan dia bahwa saat ini dia berada di pantai, tempat yang paling kamu senangi, ya. Bayangkan ombaknya, ya. Kemudian bayangkan pasir-pasirnya yang bersih, ya, atau apalah sebagainya yang ada di pantai, ya. Bisa main pasir, bisa berenang, ya, atau apapun. Kalau per individu kita bisa menggali sedalam itu. Tapi kalau kelompok kita nggak bisa, karena ada misalnya yang si A suka di pantai, ternyata si B trauma pernah tenggelam di pantai. Jangan dimunculkan itu. Jadi kalau berkelompok kita tidak boleh menyebutkan satu tempat, ya. Sama halnya yang instruksi 1, 2, 3, 4 ini, ya. Kecuali kalau individu, terapinya ini individu, kita baru boleh menyebutkan, ya. Oke, setelah itu kita minta lagi sebagai penutupnya, tarik nafas, ya. Tahan, kemudian hembuskan pelan-pelan. Seperti itu, ya. Kemudian kita minta pasiennya sekarang buka matanya pelan-pelan, seperti itu, ya. Oke, itu cukup singkat, ya, gampang, ya. Oke, kalau begitu kita praktekkan dulu, nanti biar bisa tahu rasanya. Ini sebenarnya terapinya ada manfaatnya nggak sih, gitu, ya. Oke, catatan-catatannya ditaruh di bawah semua, ya. Ya nanti kalau ke pasien juga gitu, ya. Catatannya ditaruh di bawah semua. Mana? Oke. Kemudian kedua tangan di atas paha, tapi menghadap ke atas, ya. Oke.
Sudah saya cek udah benar semua. Ini kakinya posisinya begitu enak. Nggak apa-apa, saya cuma tanya. Kalau nyamannya begitu boleh kok. Nyamannya begitu. Oke, ya. Setelah itu kita akan pilih salah satu jenis musiknya. Ya. Nah, kemudian kita akan mulai. Sudah siap semuanya kakinya? Oke. Mulai tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, tahan. Hembuskan melalui mulut. 1, 2, 3. Oke. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3. Hembuskan. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ya, lebih rileks lagi. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, tahan. Hembuskan. 1, 2, 3. Sekarang tolong pejamkan mata dan hanya mendengarkan instruksi dari saya. Ya. Satukan ibu jari dengan jari telunjuk Anda. Satukan ibu jari dengan jari telunjuk Anda. Kemudian bayangkan bahwa Anda berada pada saat momen badan terasa sehat banget. Bayangkan Anda berada pada momen badan terasa sehat banget. Anda bebas bergerak, Anda bebas melakukan semuanya. Bisa berlari, ya, kemudian bisa beraktivitas, bisa kemanapun. Bayangkan itu terus, bayangkan. Oke, sekarang satukan ibu jari dengan jari tengah. Kemudian bayangkan saat ini Anda bersama dengan orang yang Anda paling sayangi. Bayangkan bahwa saat ini Anda berada dengan orang yang paling Anda sayangi. Anda melakukan semua kegiatan bersama mereka. Bayangkan terus. Bayangkan momen itu. Bayangkan saat ini di sebelah Anda ada orang yang Anda sayang. Bayangkan itu. Bayangkan terus. Kemudian satukan ibu jari dengan jari manis Anda. Satukan ibu jari dengan jari manis Anda. Bayangkan bahwa saat ini Anda berada pada momen di mana Anda mendapatkan penghargaan dari hal yang pernah Anda lakukan. Mungkin menang lomba, mungkin dari hasil pencapaian nilai, atau mungkin karena Anda melakukan hal yang positif. Bayangkan hal itu.
tempat yang paling Anda sukai. Entah tempat itu pernah kalian kunjungi atau ingin kalian kunjungi. Bayangkan hal itu. Bayangkan hal itu. Oke. Bayangkan hal itu. Bayangkan hal itu. Sekarang tarik nafas. Tahan. Hembuskan pelan-pelan sambil membuka mata. Oke, semuanya sudah ya, sudah bisa merasakan ya. Gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Sudah lega ya? Lebih ringan bener. Oh, lebih ringan. Oke. Ada yang lebih rileks, ada yang ngantuk nggak? Ada yang jadi ngantuk, itu berarti rileksnya beneran rileks ya. Oke. Nah, kalau begitu nanti seperti ini yang akan dilakukan ya. Kira-kira bermanfaat nggak nantinya terapi ini untuk pasien kita? Bermanfaat ya? Oke ya, seperti itu aja. Kemudian dari hal ini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kalian belajar sendiri? Ya boleh. Mau bertanya, waktu di part yang Ibu Diani disatukan sama dari tengah itu kan sambil membayangkan orang yang kita sayang, yang kita cintai, atau tempat-tempat yang bagus itu. Kalau misalnya kita sendiri nggak punya orang yang kita cintai atau kita sayang gitu, gimana? Oke. Bagus banget ya pertanyaannya. Ya, memang benar kadang-kadang itu orang merasa bahwa saya ini nggak ada kok yang saya cintai di dunia ini ya. Jadi kalau seperti itu, kalau kita menemukan hal itu dan kita ternyata tahu, membayangkan hal apapun yang Anda sukai, diganti ya. Kalau kita sudah di pengkajiannya tahu, harusnya kan pengajian per individu tahu ya, itu kita menyebutkannya ternyata oh saya sukanya sama kucing saya, ya udah bayangkan pada hal atau benda yang kalian sukai ya, itu enggak apa-apa, jadi orangnya diganti gitu ya. Oke gitu. Nah kalau misalnya tempat tadi ternyata orangnya itu nggak pernah mengunjungi tempat yang dia sukain nih, berarti diminta apa? Berarti sehari-hari tempat yang kamu suka apa gitu ya. Oh saya sukanya di kamar saya itu, ya udah bayangin di situ ya. Oh saya sukanya di toilet nih, kan nggak menutup kemungkinan ya, boleh bayangin di situ. Oh saya sukanya itu di meja makan karena saya bisa makan gitu kan, nggak apa-apa di situ ya. Jadi tempat yang disukai atau indah itu tidak selalu melulu dengan hal-hal yang luar biasa gitu ya. Oke gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, waktu kita tinggal sedikit, jadi kita sudah belajar. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bagi kelompok lebih kecil lagi, kalian yang jadi leadernya ya. Jadi tugasnya belajar untuk jadi leader, nanti pertemuan berikutnya kalian sudah bisa jadi leadernya gitu ya. Oke, kalau begitu saya kira cukup hari ini, semoga bermanfaat terutama untuk diri kalian ya, karena tidak ada orang yang tidak stres ya. Apalagi nanti kita kalau sudah ketemu pasien berguna untuk pasien kita. Saya kira cukup sekian, terima kasih, selamat siang. Terima kasih.